Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat belakangan ini viral karena banyak hal, diantaranya tentang mazhab baru yang disampaikan oleh Panji Gumilang, mazhab Bung Karno. Banyak akhirnya masyarakat yang pernah terkontaminasi dengan faham NII muncul, hingga akhirnya MUI dan Kementerian Agama pun berkomentar. Karena MUI dan Kementerian Agama tahun 2002 sudah pernah mengadakan penelitian dan hasilnya sudah final, bahkan dibukukan, walaupun sampai sekarang belum dipublikasikan. Tapi beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan oleh Komisi Fatwa bahwa memang sudah ada hasilnya jelas antara NII dan Al Zaitun. Ada hubungan secara kepemimpinan, secara pendanaan, termasuk historis, bahwa pimpinan NII dan pimpinan Al Zaitun sama satu orangnya, Panji Gumilang. Masalahnya adalah Panji Gumilang pintar sekali dalam memutarbalikan fakta. Antara ideologi dan realitas politik berbeda. Ideologinya yang sejatinya adalah negara Islam Indonesia yang dikomparasi dengan paham Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Ini bisa menipu banyak masyarakat Indonesia dengan konsep toleransi yang dibangun seolah-olah ini menjadi alat pemersatu. Padahal faktanya antara ideologinya yang anti terhadap pemerintah, anti terhadap Bung Karno, tapi seolah-olah sekarang menyatu menjadi Soekarnois. Lah, ini menarik. Banyak kawan-kawan dari kelompok yang bergabung dalam negara Islam Indonesia mulai muncul korban-korban, bahkan ya dari kalangan orang tua, santri sekarang juga sudah muncul di permukaan. Banyak anak hilang, anak yang tadinya baik mengkafirkan orang tuanya, bahkan yang tidak sedikit yang stres, depresi, bahkan gila karena diajarkan oleh paham-paham radikalisme yang mengatasnamakan agama. Mendirikan negara dalam negara ini sebenarnya adalah makar. Namun masalahnya sudah 30 tahun dari berdirinya tahun 93, legal yayasan 94, dibangun 96, diresmikan 99, sampai hari ini masih eksis. Pertanyaannya, siapa di balik pesantren mewah, megah Al Zaitun ini? Kami melihat sebagai orang yang pernah terpapar, NI dan kami juga bagian dari Al Zaitun, sebagai orang yang mempromosikan Al Zaitun, merekrut santri. Ini sebuah fakta sebenarnya, namun mungkin di mata hukum ini belum cukup kuat. Nah, kami berharap dengan adanya ini mencuat, ini menjadi penyemangat untuk aparat kita bahwa ini sebenarnya ada masalah. Bahkan kami menyebut persoalan NII dan Al Zaitun ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Covernya memang toleransi, tapi faktanya banyak kawan-kawan dihancurkan ekonominya. Ketika sudah bergabung harus memberikan hartanya, ada yang jual tanah, jual rumah. Dihancurkan akhlak dan akidahnya. Dia harus mengkafirkan semua orang karena ya ketika sudah berbaiat dia menjadi manusia baru yang suci katanya. Dan dia untuk memunculkan militansi harus mengatakan bahwa yang berbeda itu sebagai kafir. Bahkan bukan yang hanya berbeda agama, yang seagama pun akan dikafirkan, termasuk orang tua. Ya, ini kan bahaya sekali. Di samping itu juga dihancurkan masa depannya. Pelajar, mahasiswa yang bekerja dia harus berhenti dari dunianya, hanya fokus di sana. Nah, kita berharap ini menjadi langkah aparat untuk menindaklanjuti, tidak ada yang kebal hukum. Jadi kita berharap Kementerian Agama dan MUI mengeluarkan fatwanya agar menjadi tindak lanjut aparat. Balik tidak, MUI bisa membuat fatwa bahwa ini adalah sebuah aliran sudah menyesatkan. Dan kita berharap pesantren Al Zaitun ini kan aset bangsa, bisa diambil alih, dinolkan kembali,
Kalau cuma dirubah manajemen, saya rasa tidak akan berubah. Karena ini sudah menyebar seperti virus. Mereka sudah menyusupkan oknumnya di mana-mana, sehingga kalau tidak diselesaikan ini akan menjadi potensi konflik. Bahkan teman-teman yang keluar dari NII, ada yang tadi stres, depresi, ada yang gila karena banyak permasalahan-permasalahan. Tidak sedikit juga kawan-kawan yang keluar dari NII ini akhirnya juga yang tadinya hanya radikalisme di pemikiran, anti terhadap pemerintah, anti terhadap aparat, akhirnya lompat dari yang radikal pemikiran, akhirnya radikal aksi, melakukan tindakan terorisme. Beberapa aksi terorisme latar belakangnya adalah gerakan Negara Islam Indonesia yang berpusat di Indramayu, Jawa Barat. Ini sudah melakukan banyak kesalahan-kesalahan, dan ini kita berharap pemerintah tegas. Karena kalau pembiaran ini terjadi, seolah ini dipelihara, seolah ini adalah produk politik. Yang kita tahu dalam dunia politik, siapa yang punya masa besar pasti akan diperhitungkan oleh tokoh politik. Dan memang kita tahu dalam dunia politik tidak ada namanya korban. Yang penting misi tercapai. Lah, jangan sampai ini terus bergulir sehingga seolah-olah pesantren itu radikal. Saya rasa pemerintah segera menindaklanjuti. Kementerian Agama kita berharap segera mengambil alih dan merehabilitasi. Karena semua yang ada di dalam Al Zaitun, santrinya mayoritas 80% lebih itu adalah memang anak-anak yang orang tuanya adalah anggota NII. 20%-nya adalah orang tua korban promosi Al Zaitun. Melihat Al Zaitun mega, sekolahkan ke sana. Anaknya nakal, cemplungin ke sana. Nah, ini kan akan menjadi persoalan. Dan ketika tidak tegas, maka seolah-olah masyarakat melihat ini dipelihara oleh negara. Jangan sampai itu terjadi. Semoga ini menjadi langkah aparat untuk menindaklanjuti. Ada persoalan-persoalan hukum yang lain, termasuk kasus tanah, kasus-kasus dana bos. Ini seperti sakti sekali Panji Gumilang bilang. Dana bos itu harusnya kan ditransfer juga ke yayasan. Ini ditransfer ke atas nama rekening pribadi, atas nama Panji Gumilang. Ini kan sudah penyimpangan. Nah, kita berharap juga kasus-kasus yang lalu, kasus pelecehan seksual, kasus-kasus penyimpangan akidah, ini juga ditindaklanjuti. Kementerian Agama, MUI, Pakem dari Kejaksaan Agung juga ikut andil. Kita berharap pemerintah sinergi, tidak ada namanya ego sektoral, sehingga permasalahan negara Islam Indonesia yang faktanya adalah makar, mendirikan negara dalam negara, mereka mencoba mengkamuflase, menyembunyikan jati diri atas nama pesantren. Dan ini akan membahayakan masyarakat yang lebih banyak, seolah-olah pesantren itu radikal, pesantren itu teroris. Jadi ini langkah yang tepat ketika ini sudah ramai. Kita berharap juga Menko Polhukam turun, ini diselesaikan. Jangan sampai menyebar yang akhirnya menjadi permasalahan fobia di masyarakat terhadap agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.